Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biografi Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bahwa Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil dengan Gus Dur, beliau dilahirkan di Desa Den Anyar, Jombang, yakni sekitar tahun 1940 Masehi. Bahwa Gus Dur adalah putra salah seorang tokoh organisasi besar Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim. Sedangkan ibu putra pertama dari 6 bersaudara yang bernama Haji Soleha, yang tidak lain adalah merupakan putri pendiri pesantren Den Anyar Jombang, yakni Kiai Haji Bisri Samsuri. Dari perkawinannya dengan Sinta Nuria, Gus Dur yang berkacamata minus itu dikaruniai oleh 4 orang anak, yakni Alisa, Kotrun Nada, dan selanjutnya yaitu Zanuba, Arifah, Khofso, dan kemudian Anita, Hayatun Nufus, dan kemudian Inaya Wulandari. Sejak masa kanak-kanak, dia yang kemudian lebih dikenal sebagai tokoh dengan ucapan dan tindakan yang dinilai kontroversial oleh semua kalangan. Bahwa itu menampakkan kegemaran dan hobi yang tidak lumrah bagi anak-anak seumurnya. Bahwa kegemarannya membaca, misalnya, telah menjadi sifat yang sangat menonjol bagi seorang Gus Dur sejak masa kecilnya. Bahwa telah berbukti beliau selalu memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya untuk melahap ilmu pengetahuan dari buku-buku milik orang tuanya. Tidak itu saja, beliau juga rajin mengunjungi perpustakaan yang berada di Jakarta pada saat itu. Bahwa setelah beliau ikut diboyong ayahandanya, yakni ke ibu kota karena tuntutan tugas dinas sebagai Menteri Agama. Tidak seperti anak-anak seusianya yang masih beliau, Gus Dur telah terbiasa menelaah berbagai bacaan dari majalah, surat kabar, novel, dan buku-buku lainnya. Bahkan buku-buku yang dibacanya tidak terbatas pada referensi agama saja, akan tetapi beliau telah akrab dengan karangan-karangan yang non-Islam. Sebagaimana lazimnya anak seorang kiai, Gus Dur banyak menghabiskan sebagian besar masa remajanya di pesantren. Selain di Jombang, beliau juga belajar pesantren di Yogyakarta dan Tegalrejo. Ilmu dasar-dasar agama beliau dapatkan di desa kelahirannya. Sedangkan pengembangannya, wawasan kerohanian, beliau peroleh di kota Yogyakarta dan Tegalrejo. Bahwa masa berikutnya Gus Dur lewati dengan membantu pengajaran di pesantren Tambak Beras, Jombang, sampai kemudian melanjutkan studi, yakni di negara Mesir. Bahwa perbuatan atau kelakuan nyeleneh Gus Dur di negeri Fir'aun itu ternyata sudah menjadi warna jalan hidupnya,
Pernah suatu kali beliau mengajak sahabatnya, yakni Gus Mustafa Bisri, kini tokoh NU dan penyair Jawa Tengah, bahwa suatu kegiatan yaitu nonton bioskop, padahal perkuliahan masih aktif. Sepulang dari pengembaraannya mencari ilmu, Gus Dur kembali ke kota Jombang untuk mengajar di pesantren Tebu Ireng Jombang dan universitas di tempat yang sama. Keterlibatan Gus Dur di pesantren yang didirikan oleh kakeknya itu menjadi tonggak awal ketokohannya yang menasional. Dari kota santri inilah beliau menekuni bakatnya sebagai penulis dan kolumnis. Dari sini Gus Dur mulai sering mendapatkan undangan menjadi narasumber dalam forum-forum ilmiah, baik yang bersifat keagamaan, kepesantrenan, ataupun kebangsaan. Sejalan dengan gagasan pemikiran Gus Dur yang mulai mendapat perhatian banyak pihak, jam terbangnya tidak saja skala lokal, tetapi mulai merambah pada forum skala nasional, bahkan internasional. Bahwa lewat ide-ide yang dituangkan dalam tulisan-tulisannya, lagi-lagi Gus Dur membuat khalayak tercengang. Salah satu tulisannya yang dianggap nyeleneh untuk bagi umat Islam, terutama masyarakat pesantren. Beliau gagasan tentang ucapan Assalamualaikum diganti dengan selamat pagi atau selamat sore dan selamat malam. Konteks ini sesuai dengan konteks keindonesiaan, bersamaan dengan nama dan ketokohannya yang kian dikenal oleh banyak lapisan. Pada tahun 1984, Gus Dur dipilih untuk menduduki kursi Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-27 di Situbondo, dan kemudian Muktamar ke-28 di Pesantren Krapyak, Yogyakarta pada tahun 1989, dan kemudian Muktamar di Cipasung, Jawa Barat pada tahun 1994. Bahwa jabatan Ketua Umum PBNU kemudian dilepas ketika Gus Dur menjabat Presiden RI keempat. Pemikiran yang kontroversial, Gus Dur tidak sedikit pun mengalami perubahan meskipun beliau telah menjadi orang yang nomor satu di Republik Indonesia ini. Demikianlah kisah tentang biografi Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.